Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita memasuki bab baru ya dalam pembahasan fisika dasar 2, yaitu mengenai listrik statis. Dan tentunya materi ini juga masuk ke dalam materi untuk UTS nanti ya. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Apa sih yang dipelajari dalam listrik statis itu? Nah, pada umumnya, pada listrik statis ini kita mempelajari fenomena berarti saya lupa ini harus pakai bahasa Inggris ya. Static electricity. Jadi dalam listrik statis ini kita mempelajari tentang interaksi antar muatan listrik ya. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaction of muatan listrik. Nah, bentar saya lupa ini muatan listrik bahasa Inggrisnya. Harus konsisten kalau pakai bahasa Inggris. Muatan listrik. Electrical charge. Nah, muatan listrik. Nah, seperti yang mungkin adik-adik juga udah pernah mendengar ya, ada beberapa jenis muatan listrik atau electrical charge. Yang mungkin pernah dengar ada yang namanya elektron ya, ada yang namanya proton, ada yang namanya neutron gitu. Nah, jadi type of electrical charge, type atau jenis-jenis ya, of electrical charge itu ada 3 jenis nih. Yang pertama itu adalah muatan positif ya. Nah, muatan positif ini namanya proton. Ada yang muatan negatif. Ini warnanya merah deh. Ada yang muatan negatif. Ini namanya elektron. Ada yang muatannya netral ya. Nah, netral ini blank aja gini. Ini neutron. Nah, ada 3 jenis ya. Ada muatan positif, ada muatan negatif, ada juga muatan netral atau neutron. Seperti itu. Nah, di mana ini sebenarnya dalam dunia kita gitu ya. Muatan-muatan listrik ini ada dalam suatu molekul tertentu, terdiri dari atom ya. Dan dalam atom itu ada muatan elektriknya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat sebuah atom, itu adalah kumpulan dari muatan-muatan listrik nih. Ada intinya, di mana intinya itu ada muatan positif dan juga beberapa neutron ya. Ada muatan positif, ada juga neutron-neutronnya ya. Ada neutron, ada muatan positif beberapa. Nah, ini adalah inti atom dan juga diselubungi kulit-kulit elektron. Nah, ini elektron gitu ya. Ini muatan negatif. Ada muatan negatif lagi. Nah, ada tergantung ada berapa kulit. Tergantung dari atomnya. Nah, seperti ini. Ini adalah atom ya. Atom terdiri dari is consisted of electrical charge. Jadi atom itu terdiri dari beberapa
tipe dari electrical charge ya. Beginilah ya. Dia ada intinya. Intinya itu berupa berupa proton dan neutron. Nah, diselubungi oleh beberapa kulit elektron. Nah, kulit elektronnya itu adalah energi yang melapisi ya dari atom tersebut. Oke. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai listrik statis ini. Jadi interaksi dari beberapa muatan elektrik ini ada beberapa hal. Nah, interaction or phenomena of electrical charge yang pertama itu adalah gaya listrik atau force of electricity. Yang kedua itu adalah medan listrik, electricity field. Ini medan listrik ya, namanya medan listrik. Field itu wilayah atau suatu medan yang dipengaruhi oleh listrik. Nah, yang ketiga itu adalah potensial listrik, electricity potensial. Yang keempat adalah energi. Energi potensial. Potensial energi. Potensial energi ya. Potensial energy of electricity. Oke. Jadi ini yang pertama force ya atau gaya itu F. Medan magnet itu E. Medan listrik ya. Medan magnet beda lagi, nanti akan kita bahas. Energi electricity potensial itu V, beda potensial ya. Atau tegangan, bisa disebut dengan tegangan bahasa Indonesianya. Nah, ini energi potensial itu energi potensial. Seperti ini. Nah, kita akan bahas satu-satu, tapi kita akan lebih mendalam membahas tentang gayanya ya. Jelas? Force of electricity. Force. Force atau gaya itu dorongan atau tarikan. Gaya. Belajar juga ya di statika ya. Harus ngerti ini.
Ini pada kemana ini mahasiswanya ini? Waduh. Pada baca kan WhatsApp saya ya? Dimajuin jadwalnya. Baca, Pak. Baca apa? Yang di online cuma ada 27 nih. Yang lain kemana ini? Apa? Gak apa-apa, gak masalah. Ya kalau ditranslate lagi boleh. Gak apa-apa. Oke, kita mulai membahas yang pertama. Force of electricity. Atau gaya listrik. Nah, ini merupakan gaya. Nah, saya ngajar statika juga ya di kelas tertentu. Nah, definisi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan suatu benda bergerak. Dorongan atau tarikan yang bisa membuat suatu benda bergerak. Nah, ini juga sama. Jadi, kalau misalnya ada dua jenis electrical charge atau dua jenis muatan listrik yang entah itu sejenis atau berbeda jenisnya, maka akan ada interaksi yang berupa tarik-menarik atau tolak-menolak atau dorong-mendorong gitu ya. Bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau misalnya ada dua jenis muatan yang sama ataupun berbeda. Nah, jadi kalau misalnya ya, kita lihat ya, ada suatu muatan positif nih, dengan muatan positif lagi. Nah, ini adalah keadaan yang pertama ya, ketika sama jenis muatan listrik. Jadi ini kasusnya adalah same type electrical charge. Kita geser biar rapi. Nah, ini yang same type. Kalau misalnya ada dua muatan positif begini, ya ini logikanya sama kayak cowok lah ya, cowok sama cowok, ya kan tidak saling menarik ya, ini saling tolak-menolak nih. Gitu. Jadi ini akan tertolak oleh muatan pertama ya. Ini juga akan tertolak, saling jauh menjauh oleh muatan yang kedua seperti ini. Begitu juga kalau misalnya ada muatan negatif sama negatif juga ya, tidak akan saling tarik menarik, cewek sama cewek ya harusnya tolak menolak ya, harusnya. Tapi entah kenapa ini sekarang dunia kayak terombang-ambing ya. Ada lady boy segala, kacau. Nah, jadi ini adalah kasus yang tipe muatan listriknya sama, harus tolak menolak ya, saling menjauh gitu. Nah, kalau misalnya jenis muatannya itu berbeda, nah baru dia tarik menarik. Kalau neutron nggak ada ya, nggak ada interaksi. Kalau dengan muatan yang netral itu nggak ada interaksi. Ada interaksi itu hanya pada muatan yang entah itu positif atau negatif. Nah, kalau misalnya berbeda jenis seperti ini, maka dia akan saling tarik-menarik nih. Ya logikanya gini ya, ini cowok sama cewek nih. Jadi saling tertarik seperti ini. Gitu. Saling mendekat gitu ya.
Nah, ini adalah gaya listrik akibat dua muatan listrik ya. Yang kalau misalnya dia sama muatannya, maka akan tolak-menolak. Kalau misalnya berbeda muatannya, maka akan tarik. Oke. Nah, gaya listrik itu bisa kita formulasikan ini kolom ya yang menemukan Coulomb's law, hukum Coulomb. Dia memformulasikan bahwa gaya listrik itu sama dengan suatu konstanta listrik ya, K dikali muatan listrik pertama dikali dengan muatan listrik kedua dibagi dengan jarak antar muatan tersebut dikuadratkan. Mungkin pernah lihat nih, kalau SMA pasti udah pernah pakai ya. Dan F ini itu adalah besaran vektor, harus diingat-ingat. Jadi dia memiliki nilai dan arah. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Atau orang juga banyak nyebut ini adalah gaya Coulomb gitu ya, karena Coulomb yang menemukan. Di mana F itu adalah electrical force, satuannya Newton. Dan K ini adalah konstanta listrik ya. Besarnya bentar, saya lihat dulu. Saya juga ini nggak ngapalin. Karena sayang ya, memori kita cuma buat ngapalin konstan. Sekarang mah gampang, tinggal lihat di Google. Nah, ini besarnya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, ini untung gampang ya. K itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Satuannya Kg meter pangkat 3 second pangkat min 4 dikali K pangkat min 2. Ini satuannya nggak perlu dihafal ya. Ya sebenarnya nilainya juga nggak perlu dihafal. Ya sekedar mengingatkan lagi, nanti kalau misalnya kalian ujian ya, itu kalian boleh membawa satu lembar contekan pribadi. Namanya pribadi berarti punya sendiri ya. Jadi nggak boleh contekannya tuh nyontek. Contekan nyontek, aduh. Jadi contekannya harus bikin sendiri ya. Nah itu isinya ya terserah, mau kalian isi apapun ya. Misalnya salah satunya rumus-rumus gitu boleh. Nah, selanjutnya Q1 itu adalah ya muatan yang pertama. Electric charge. Nah, ini satuannya Coulomb. C ya, Coulomb. Ya, Q2 juga electrical charge juga. Electric charge. Satuannya Coulomb. Dan R itu adalah jarak yang memisahkan kedua
muatan tersebut distance between electric charge. Nah, ini meter ya. Elektrik. Seperti ini persamaannya. K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau minggu depan jam segini lagi nggak apa-apa. Atau ada masalah kayak misalnya habis kuliah lain enggak juga ya. Saya kira tadi jam 12:30 tuh baru ada dia doang. Setengah dua itu baru ada dia doang. Saya kira kalian bentrok atau gimana. Nggak masalah kan kalau jam 1:30 lagi kan? Kenapa? Ya dia mah, mereka mah kalau bentrok karena mau jam 2 juga tetap bentrok kan. Jadi ya udah, selama ada rekaman kuliah nggak masalah. Gimana? Bukan. Itu mah dosen lain. Saya mah jarang pakai spidol. Oke, kita lanjut ya. Oh iya ya, ini etika ya, saya ajarkan. Jadi kalau misalnya kalian udah kuliah gitu ya, anggaplah misalnya dosennya lupa gitu untuk hapus papan tulis. Itu harus inisiatif hapus papan tulis. Karena ibarat kata kalian itu kan udah menikmati fasilitasnya ya. Nah, kan gantian sama mahasiswa yang lain. Ya ibarat kata kalian udah pakai tapi sampahnya nggak dibersihin gitu. Kan nggak enak sama yang lain ya, sama yang mau ngisi kelasnya. Jadi ya harus inisiatif hapus lagi. Harus dibudayakan. Oke, kita coba nih. Kita coba persamaan ini ya ke dalam suatu kasus. Nah, kalau misalnya ya, contoh pertama nih yang sederhana aja dulu lah. Misalnya ada dua buah muatan ya, yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif. Nah, apa yang terjadi pada kedua muatan ini? Tarik menarik atau tolak menolak? Tentu tarik menarik ya. Anggap ini adalah muatan Q1. Ini muatan Q1. Q1 ini anggaplah misalnya besarnya adalah 4 mili kolom. Ingat, mili. Mili itu 10 pangkat min berapa? Milimeter itu 10 pangkat berapa? 1 meter dibagi berapa tuh? Milimeter. 1000 berarti 10 pangkat min 3 dong. 10 pangkat min 3 ya. Jangan lupa, awas. Nah, anggaplah Q2 ini misalnya karena dia muatan negatif elektron ya. Ini minus let's say 3 mili kolom gitu. Nah, tentu ini akan terjadi
tarik-menarik ya. Nah, kita namakan pada muatan Q1 ini terjadi gaya muatan 1 oleh muatan 2. Jadi kita namakan F12. Karena ini adalah gaya muatan 1 oleh muatan 2. Ya. Dan ini adalah gaya muatan 2 akibat muatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sudut pandang Q1 itu arah gayanya ke kanan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat sudut pandang Q2 itu arah gayanya ke kiri. Nah, jadi beda ya. Jadi memang secara angkanya sama, cuma arahnya yang beda. Ingat-ingat bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Kita mau cari tahu berapa sih besarnya F12 atau F21 ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari besarnya doang, kita kayak gini ini. F12. Nah, pakai harga mutlak gini ya. Ini tandanya kita hanya mencari nilainya saja tanpa mengetahui arahnya ya. Oh ya, ini juga dalam rumus ini hanya nilainya saja nih. Ini rumusnya hanya memperkirakan nilainya tanpa melihat arahnya kemana. Ya, persamaannya ini. Jadi harus pakai tanda harga mutlak seperti ini. Karena ini hanya only magnitude of force. Magnitude itu nilai tanpa melihat arahnya kemana. Arahnya kemana ya harus lihat gambarnya ya. Ya arahnya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Atau ada sudutnya berapa derajat. Itu harus lihat lewat gambar. Nah, F12 ini besarnya sama dengan F21. Sama, arahnya saja yang berbeda. Itu besarnya K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ceritanya anggaplah jarak dari Q1 dan Q2 ini misal ya, jaraknya ini misalnya 20 cm. Nah, berapa? Ya udah tinggal kita masukin K-nya tadi 9 dikali 10 pangkat 9. Ya tinggal masukin nih. 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, dikali Q1. Q1-nya adalah 4 milikolom, berarti 4 dikali 10 pangkat min 3 ya. Dikali lagi 3 dikali 10 pangkat min 3 juga. Nah, jaraknya itu 20 cm. Kita ubah dulu ke meter. Kalau diubah ke meter jadi gimana? Ini kan sebenarnya berapa meter nih 20 cm itu? 0,2. 0,2 ya, betul. 0,2 ya. Jadi dibagi 100 aja. Dari senti ke meter kan naik 2 tangga ya. Ini perlu saya ajarin nggak? Ada yang bingung nggak dari senti ke meter? Gak apa-apa, jujur aja. Kalau ada yang bingung, saya ajarin dulu. Sopuan, Pak. Hah? Perlu, Pak, perlu diajarin. Perlu. Oke. Jadi ada beberapa tingkatan nih. Ini dalam artian jarak ya. Dalam artian jarak di sebelah sini. Dalam artian jarak. Nah, ada beberapa tangga nih. Nah, tangga yang paling kita kenal, yang paling bisa kita rasakan itu meter ya. Ya, let's say meter itu ada di sini nih. Ya, meter 10 pangkat 0. Ya, jadi dikali 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita turun ke bawah ya. Nah, turun ke bawah itu ada desimeter. Ada desimeter. Nah, jadi 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. Nah, jadi kalau misalnya desimeter ini adalah 10 dikali 10 pangkat min 1. Kalau ini 10 pangkat 0 ya. Nah, di bawahnya lagi ada sentimeter. Ini 10 pangkat min 2. Nah, jadinya 1 meter itu sama dengan 100 cm. Atau 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Gitu. Jadi 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter.
atau 1/100 ya. Nah, di bawahnya lagi ada apa? Milimeter. Nah, ini 10 pangkat -3. Gitu. Nah, sampai sini aja dulu. Kita naik ke atas. Naik ke atas itu ada, enggak nanti dulu. 10 pangkat 1-nya. Sebelum kilo. Dam itu ini 10 pangkat 2, 100 meter. 2 kali. Jadi ini kayaknya skip deh. Ini kayaknya nggak ada istilahnya deh ini ya. 10 pangkat 1-nya nggak ada istilahnya. Jadi 10 meter itu istilahnya nggak ada istilahnya. Nggak ada. Jadi langsung ke 10 pangkat 2. Nah, dam itu tapi satuan luas. Ini juga nggak ada deh. Satuan luas soalnya adanya hektar dam ya. Nah, ini 10 pangkat 3 baru kilometer. Gitu. Ya, nah jadi ini nih, karena memang di dunia kita banyaknya mainnya ya kalau nggak meter sampai milimeter atau enggak ya langsung ke kilometer ya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ngubah nih dari senti ke meter gitu ya. Ya udah berarti dikali 10 pangkat min 2 aja gitu. Misalnya nih 100 cm, ini sama dengan berapa meter sih? Ya udah, ini sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 2. Ini sama dengan 1 meter. Jelas nggak? Ini aja nih. Yang perlu tahu banget. Jadi jelas ya, ini 20 cm sama dengan 0,2. Gitu. Nah, ini 0,2 dikuadratkan, atau saya pengen lebih mudah perhitungannya. Jadi 0,2 itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 1 ya. Biar ngitungnya lebih gampang. Kok bisa gitu, Pak? Kita lihat ya. Kalau enggak ya langsung aja masukin semua lewat kalkulator jadi. 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, ini 4 dikali 3 dikali 10 pangkat min 6 ya. Ini digabung nih. Ini sama ini digabung, itu pangkatnya tinggal dijumlahin aja. Kalau misalnya perkalian. Ini pelajaran SD kelas 4. Nah, bawahnya 4 dikali 10 pangkat min 2. Karena udah dikuadratkan. Jadi 2-nya dikuadratkan, 10 pangkat min 1-nya juga dikuadratkan. Nah, ini 4 tinggal dicoret sama yang atas. 4 tinggal dicoret sama yang atas. 10 pangkat min 2 juga dicoret. Sisanya berapa nih? Min 4. Jadi hasil akhirnya gimana? Tinggal 9 dikali 3, 27. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 4. Dikali 10 pangkat min 10 pangkat 5 Newton. Gimana? Bingung? Bingung atau enggak bingung? Bingung enggak? Kayak saya. Pakai kalkulator, cobain. Kalau misalnya beda, hasilnya berarti mencet kalkulatornya salah. Entah itu tanda kurungnya yang kurang gitu ya, atau penempatan kali baginya yang salah. Dicoba juga ya pakai kalkulator, harus sama. Ini sambil saya absen ya. Pak, instruksi Pak. Ya boleh. Buat R kuadratnya nggak langsung 0,2. Boleh, sama aja. Mau 0,2 juga boleh. Kalau 0,2 ngitungnya agak repot, harus pakai kalkulator. Nggak bisa manual. Nih ya, sama aja. Mau pakai 0,2 juga boleh. Jadi berbagai macam cara menuju Jakarta. Kamu mau lewat Puncak boleh, mau lewat tol boleh, mau lewat Purwakarta boleh ya. Yang penting nyampe Jakarta. Sama kayak matematika. Mau caranya kayak gimana pun yang penting benar.
Nah, kalau kayak gini itu jadinya kan ini 4 dikali 3, 4 dikali 3 12 ya. Kali 10 pangkat min 6. Nah, ini jadinya 0,04 nih. Nah, mentok kan kamu di sini. Agak susah gitu kalau misalnya dihitung manual. Bisa sih, cuma agak susah lah. Jadi akhirnya pakai kalkulator. Cobain pakai kalkulator. Sama nggak sama yang tadi dihitung? Ya, buka. Sama. Sama kan? Ya, pasti sama. Jadi boleh kayak gimana pun, sekreativitas mungkin ya, sekreatif mungkin mengerjakan soal matematika. Ini 27 dikali 10 pangkat berapa tadi? 5 ya? 5 ya? Oke. Ini saya absen ya. Rovaldo Daniel ada nggak? Rovaldo ada nggak? Ada. Nih, coba. Hadir, Pak. Febrian Muhammad Ismail. Febrian nggak ada ya, Febrian. Agestavian Sanova. Agestavian nggak ada. Oh, nggak ada. Afan Maulana. Hadir, Pak. Afan hadir. Muhammad Fauzi Ibrahim. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Satrion Daru. Satrio. Nggak ada ya, Satrio ya. Krisna Mukti. Hadir, Pak. Hilmi Ardiansyah. Hadir, Pak. Nur Salsabilah. Nur ada nggak, Nur? Nur nggak ada ya. Rega Faujihan. Rega nggak ada. Albar Nur Hakim Sidik. Albar nggak ada juga ya. Oh, ini banyak sekali yang nggak ada. Teguh Zulfauzi. Teguh juga nggak ada. Ahmad Andrean. Hadir, Pak. Andrean ada. Syafri Hegel. Syafri ada nggak? Nggak ada juga ya. Muhammad Naufal Raditya. Nggak ada. Ini biasanya saya random nih, tapi karena terlalu banyak yang nggak hadir, jadi saya absen semuanya ini. Terus Muhammad Rifki Gaisan. Rifki Gaisan. Rifki. Nggak ada lah, nggak ada ya. Rifki Mariano. Hadir, Pak. Hadir wae nggak, Pak? Hadir. Oke, bagus. Wow. Muhammad Ihsan Turkoni. Hadir, Pak. Sandi Nazmuddin. Sandi ada nggak? Sandi nggak ada ya. Muhammad Fatir Rozan. Hadir, Pak. Hadir. Asep Ubay. Hadir, Pak. Muhammad Rifki Zailani. Rifki tadi ada kalau nggak salah ya. Rifki Zailani ada ya. Rangga Esa Putra. Hadir, Pak. Rangga Esa ada. Alfian Farkan Naukal. Hadir, Pak. Muhammad Mahindra Dwi Kuncoro. Mahindra nggak ada. Alif Dwi Ilham. Alif Dwi Ilham tidak ada. Dan di Lutfikal. Hadir, Pak. Nah, Prasetya Praja.
Hadir, Pak. Ada. Hadir. Indra Safa Alfazi. Hadir, Pak. Indra ada. Rona Puja. Ada Pak, hadir. Oke. Rangga Bayu. Rangga, ada nggak? Rangga Bayu, nggak ada ya? Rangga Bayu Baktiar. Kok ada di kelas Cimahi sih? Kok kamu ada di kelas Cimahi? Farhan Hamdani. Farhan Hamdani. Nggak ada ya, Farhan ya? Anwar Abdul. Anwar Abdul nggak ada. Yoga Satria. Hadir, Pak. Hadir. Yoga yang hadir atau Anwar? Yoga, Pak. Yoga, Pak. Yoga. Syamsul Ma'arif. Syamsul ini ada di Zoom, udahlah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kelas A nanti ya. Kita lanjut dulu. Ngomong aja. Pak, kalau Muhammad Ilman Bintang ada di absen nggak, Pak? Nggak tahu, nggak ada kayaknya. Nggak ada yang bintang-bintang perasaan. Kita lanjut dulu ya. Mungkin ada di kelas A. Example 2. Kenapa? Maaf, tadi yang Teguh teh sinyalnya agak ini. Ya nanti lagi lah. Males buka-buka lagi. Oke, contoh kedua. Nah, kalau misalnya tadi kan muatannya itu cuma 2 ya. Tadi muatannya cuma 2, sederhana sekali. Kalau misalnya ini saya tambahin nih muatannya. Ada 3 muatan yang berbeda. Nah, misalkan ini muatan yang pertama nih. Di 1 misal ya. Anggaplah 2 mikrokolom. Kalau mikro 10 pangkat berapa? Mikrometer. 6. Terus itu yang tangga-tangga itu. Jangan sampai lupa ya. Mikro min 6. Mili min 3. Kalau nggak ada ya nggak ada 10 pangkat 0 ya. Kilo pangkat 3. Terus pangkat 6-nya apa? Mega. Pangkat 9? Giga. Pangkat 12? Tera. Itu ya. Nah, mikro pangkat min 6. Nano pangkat min? 10 pangkat min berapa? Nano. 9. Ya udah 3 aja tangganya. Itu aja ya. Nah, ini mikro berarti 10 pangkat min 6 kolom. Nah, terus ada muatan yang kedua di tengah nih. 2 mikro. Ini mikro tuh kayak gini nih. Simbol ya. Ini nih simbolnya nih. Set, set, set. Nah, gitu. Mikro ini namanya. Ini penulisan Latin. Kayak sigma. Sigma itu begini. Pernah dengar mungkin ya sigma? Standar deviasi di statistik belum ngambil ya. Tapi pernah dengar lah ya sigma ya. Hah? Sigma. Tegangan kan artinya. Terus ada juga epsilon. Nah, epsilon begini. Ini itu Latin. Delta. Delta sama delta. Ini simbol-simbol Latin. Nah, ada muatan lagi nih di tengah. Anggaplah misalnya muatan negatif. Warna merah deh. Muatan negatif. Misalnya dia I2 ya. I2 ini minus ya 2 juga lah. 2 mikrokolom. Nah, ada juga muatan ketiga nih. I3 itu sama dengan 3 mikrokolom ya. Nah, tentu mereka semua berinteraksi ya. Mereka semua berinteraksi. Nah, kalau misalnya kita sudut pandangnya ada di Q1,
Itu gaya yang terjadi oleh muatan 2 kayak gimana arahnya? Nih, kita sudut pandangnya fokus ke Q1 doang. Akibat Q2 ditarik atau didorong? Tarik ya? Tarik. Jadi kalau misalnya kita gambarkan gaya untuk Q1, ini belum ditanya ya, belum ditanya apa-apa. Tapi kita coba gambarin dulu nih, arah-arah gaya yang terjadi. Ini adalah gaya muatan 1 oleh muatan 2. Ada interaksi nggak sama Q3? Sama Q3 berinteraksi nggak? Berinteraksi juga. Tolak menolak, tarik menarik. Tolak menolak. Nah, jadi ada dua gaya nih. Ada F1 oleh muatan 2, ada F1 oleh muatan 3. Gitu. Nah, kalau sekarang kita fokus ke Q2, oleh muatan 1 ditarik atau didorong? Atau ditolak? Tarik ya. Nah, ini adalah F2 oleh 1. Kalau oleh terhadap muatan 3, tarik-tarik juga dong. Kan beda nih, ini sama ini kan beda. Kalau beda itu tarik-menarik ya. Jadi ini adalah F2 oleh 3. Sampai sini jelas? Nah, untuk kalau misalnya kita fokus ke Q3, ya mirip-mirip ya. Ini adalah F3 oleh 2, terus dengan muatan 1 juga berinteraksi, tolak-menolak. Ini adalah F3 oleh 1. Nah, let's say kita cuma pengen fokus ke muatan yang ada di tengah. Ya. Pertanyaannya begini nih. If the middle electron is static, ya. Jadi ini kuncinya, statik. Berarti diam ya. Nah, determine the distance between Q1 dan Q2. Nah, jadi ditanyanya jarak. Anggaplah diketahui jarak dari sini sampai sini ya, ujung sampai ujung. Anggaplah 2 meter lah, let's say. 2 meter. Nah, kalau misalnya Q2 itu statis, ya, statis itu diam artinya. Nah, tentukanlah jarak dari Q1 ke Q2 nih. Nah, ini yang harus ditanya, yang harus kita cari, ini berapa jaraknya. Artinya gimana nih, statik tuh maksudnya apa sih? Nah, kuncinya ini nih, untuk bisa menjawab hal tersebut. Statik itu gimana maksudnya? Tidak bergerak. Artinya apa kalau kita ngelihat ke sini? Kalau tidak bergerak, berarti ya belum tentu. Ini kuncinya nih yang udah saya gambar. Tadi, definisi gaya itu apa? Sesuatu yang bisa menyebabkan benda bergerak. Ini ada gayanya enggak? Berarti bergerak dong. Kunci biar nggak bergerak apa? Yang nggak ada gayanya kan? Ini ada gayanya. Saling berlawanan. Biar totalnya 0, berarti harus sama. Yang ke kanan 10, yang ke kiri juga harus 10. Kalau yang ke kanan 12, yang ke kiri juga harus 12. Biar sama. Kalau sama itu jadi diam. Jelas? Jadi kuncinya cuma satu. F21 itu harus sama dengan F23. Nah, ini dia. F21 itu harus sama dengan F23. Nah, ini maksudnya statik. Gitu ya. Jadi middle elektronnya itu
tidak bergerak. Artinya gaya yang terjadi pada middle elektron itu harus sama atau total gaya di sumbu X sama dengan 0. Itu bahasa statika. Ya, dibahasain statika ya. Static means sigma F di sumbu X itu sama dengan 0. Untuk muatan yang kedua aja ya. Kita analisis muatan yang kedua. Artinya, total gaya yang terjadi di muatan kedua itu sama dengan 0. Kita lihat, F21 arahnya kemana? Ke kiri ya. Berarti minus F21. Nah, F23 arahnya kemana? Ke kanan. Plus F23 itu sama dengan 0. Nah, salah satunya ini yang minus kita pindah ruas. Kalau pindah ruas jadi ubah tandanya ya. Yang negatif jadi positif. Berarti F23 sama dengan F21. Nah, kita masukin tuh. Kita masukin kalau misalnya ini adalah K dikali Q2 dikali Q3 per. Nah, ini jaraknya. Jarak antara Q2 dan Q3. Nah, dari sini ke sini jaraknya apa? Ini kan yang ditanya, let's say ini X. Berarti ini apa dong? Kalian udah tahu, dari ujung ke ujung itu 2. Ujung ke ujung 2. Berarti ini apa? 1, Pak. Masa 1? Nih, kan totalnya tuh 2. Anggaplah kalian punya uang 10.000. Nah, dibagiin kedua anak gitu kan. Nah, anak yang pertama dikasih X. Nih. Anak yang kedua dikasih berapa? 2X. Masa 2X? X. Berapa? X juga, Kalian Pak. punya 10.000. Dibagiin kedua anak nih. Anak pertama ya jangan pakai X dulu lah. Anak pertama dikasih 4.000. Anak kedua dikasih berapa? Saya punya 10.000. 6.000 kan? 6.000 itu berapa? 10 dikurangi 4 kan? Nah, sekarang 4-nya itu X. Berarti anak kedua dikasih berapa? 10.000 dikurangi X kan? Ya udah, berarti ini adalah 2 min X. Jelas? Jelas nggak? Enggak ini. Supaya kita nggak terlalu banyak variabel ya, variabelnya X doang. Jadi ini adalah 2 min X. Ya sisanya aja pokoknya gitu kan. Karena kita totalnya punya 2, udah dikurangin X. Berarti ya sisanya ya 2 min X. Gitu ya. Nah, berarti jarak dari Q2 ke Q3 itu adalah 2 min X. Ini dikuadratkan. 2 min X kuadrat. Nah, terus yang sebelah kanan ini F21. A dikali Q2 dikali Q1 per jarak antara muatan 2 sama muatan 1 berapa? Muatan 2 ke muatan 1 berapa jaraknya? X, Pak. X. Ya udah, ini jadi X kuadrat gitu. Ya, easy peasy ya. Mana nih yang bisa kita sederhanakan? Ini kan persamaan ya. Jadi kita sederhanakan aja. Q2, Pak. Ini ya, K-nya kita coret. Q2 bisa. Q2-nya kita coret. Bisa. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Kenangan mantan ya, silahkan dicoret aja ya. Nggak perlu. Udah, kita lanjut. Q3 kita masukin angkanya. Berapa Q3? Q3 3 mikrokolom ya. 3 dikali 10 pangkat min 6. Nah ini saran saya ya, kalau nemu soal begini, kita jangan dikuadratin dulu jadi persamaan kuadrat. Boleh sih, tapi perhitungannya jadi lebih repot. Gini aja dulu. Kita biarin aja dulu begini ya. Nah, Q1 tadi berapa Q1? Q1 2 ya, 2 dikali 10 pangkat min 6 per X kuadrat. Ada yang bisa disederhanain lagi? 10 pangkat min 6-nya ya, bisa kita sederhanain. Nah, dari sini kita kali silang.
Ini strategi ya, strategi supaya perhitungannya lebih cepat. Nah, ini jadi X kuadrat per 2 min X kuadrat. Ini sama dengan 2 per 3. Ini kali silang ya. Bayang? Kali silang. Udah gini, nah jadi ini lebih gampang nih ngerjainnya. Karena ini kan sama-sama dikuadratin ya. Boleh dong saya beginiin. Sama aja kan? Karena kan sama-sama dikuadratin. Ya. Nah, daripada kita ngekuadratin ini kan repot ya tadi. Nah, mendingan ini strategi matematika karena ini persamaan, kita akarkan sebelah kiri dan juga sebelah kanan supaya ininya jadi sederhana bentuknya. Nah, ini jadi sekedar X per 2 min X gitu ya. Jadi gampang gitu. Oke. Nah, ini jadi ya 2/3 diakarin pakai kalkulator aja. 2/3 diakarin berapa tuh? Akar dari 2 dibagi 3. 0,816. Nah, terus dikali silang lagi. Berarti X sama dengan, nah ini dikali ke sana. Berarti 2 dikali 0,816. Ya ginilah, saya pelan-pelan aja ya, biar kalian paham. Ini supaya menghemat banyak ruang ya, saya geser ke sini. Nah, ini lanjutnya ke sini ya. Nah, jadi X sama dengan 2 min X dikalikan dengan 0,816. Jadi X sama dengan ini kali ke sini, ini kali ke sini. 2 dikali 0,816. 1,63 min 0,816 X. Yang ada X-nya kita gabungin. Berarti ini X, ini pindah ya ke ruas sana. Jadi plus 0,816 X sama dengan 1,63. Jadi ini berapa nih? 1,816 X. Ini 1 ya, X itu 1. Ditambah 0,816, jadinya 1,816. Ini sama dengan 1,63. Jadi X sama dengan 1,63 dibagi 1,816. Berapa tuh? Dibagi 0,897 ya meter. Nah, jadi kita udah tahu nih jarak dari Q1 ke Q2 itu sama dengan 0,89 meter gitu loh. Ya kalau mau nyari ini jarak dari Q2 ke Q1 ya tadi aja 2 dikurangi ini. Jadi sekitar 1,11 ya meter. Jadi itu cara ngerjainnya. Pusing. Ini kalian jelas nggak kalau gini? Misalkan nih ada yang nanya nih, Pak, ini kalau misalnya kita langsung kuadratin di sini boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Kalau misalnya mau silahkan dicoba dan nanti akan mendapatkan persamaan kuadrat dari X ya. Dan kalian harus mencari akar-akarnya. Pasti ujungnya sama kok. Jangan khawatir, pasti ujungnya sama. Tapi cara pengerjaannya lebih kompleks, lebih ribet lah.
masih ada 2 pertemuan lagi ya ke depannya, belum libur. Tapi karena ini udah pertemuan ke-6, mestinya sih pertemuan besok pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Nah, kalian UTS-nya itu sebelum libur Lebaran atau setelah? Hah? Kok ada beda nih? Karena minggu besok itu minggu ke-7. Minggu ke-7 kuliah tuh udah terakhir. Jadi minggu depan tuh terakhir. Nah, tapi kan masih ada selang beberapa hari sebelum libur Lebaran ya. Itu saya juga belum tahu tuh. Apakah udah mulai, jadi dibagi 2 ya. Ada beberapa ujian yang dilakukan sebelum Lebaran. Mungkin juga ada ujian yang dilakukan setelah Lebaran. Itu tapi saya belum konfirmasi karena memang belum ada surat edarannya. Ya kalian siap-siap aja, takutnya emang ada ujian yang sebelum Lebaran, sebelum libur Lebaran. Kasihan kalian lagi puasa. Oh jadi ngeplong gitu ya, nggak banyak beban pikiran. Oke. Nih dari kalau kalian ngeliatin doang pasti nggak bisa kalau misalnya kerjain sendiri. Coba kerjain sendiri. Ini soalnya masih tipikalnya itu mirip ya, tapi saya goclek dikit. Example 3. Coba kalian kerjain dulu sendiri. Nah, jadi ada 3 muatan kayak tadi ya, berjejer dalam satu sumbu, masih sederhana, masih satu sumbu. Nah, misalnya muatan 1 nih ya, I1 itu sama dengan 3, jangan 3 deh, 4 lah. 4 mikrokolom. Jangan 4, ini 9. 9 mikrokolom. Lalu ada muatan negatif. Muatan negatif ya. Ini Q2 itu sama dengan 4 mikrokolom. 4 mikrokolom ya. Nah, di mana ini jaraknya antara Q1 sama Q2 itu 1 meter nih. Ya. Antara Q1 dan Q2 itu 1 meter. Nah, di sini ada Q3. Ada Q3 yang muatannya itu positif. Q3 muatannya positif. Jaraknya itu bentar. Jaraknya ditanya aja deh. Ini jaraknya ditanya ya, antara Q2 dan Q3 jaraknya tuh ditanya. Oh ini karena Q2 negatif, ini 4 ya. Min 4 mikrokolom. Nah Q3 ini besarnya 1 mikrokolom. Nah pertanyaannya adalah determine if Q3 is static,
determine distance between Q2 dan Q3. Nah, saya bantu coba gambarin dulu ya. Q3 ini terhadap Q1 tolak menolak atau tarik menarik? Terhadap Q1. Tolak menolak, berarti arahnya kemana gayanya? Kanan. F3 oleh 1. Terhadap Q2, tarik menarik, tolak menarik. Tarik menarik, berarti arahnya ke kiri ya. Jadi ini adalah F2 oleh F3 oleh 2 ya. Nah, kalau statik berarti F32 sama dengan F31. Ya udah, sok. Coba. Dicoba sendiri. Pak, maaf Pak. Ya. Nur Salsabila hadir Pak. Tadi sinyalnya keluar masuk. Oh ya, oke. Tadi sama siapa sih? Satu lagi siapa? Teguh, Pak. Yang mana Pak? Salsabila masuk ya. Iya. Teguh NIM berapa Teguh? 053. Fauzi ya. Fauzi Iya, ya. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silahkan coba sendiri. Nih. Nanya, kalau nggak bisa boleh. Nanyanya tapi jangan pas ujian ya. Kalau sekarang nanya masih boleh. Kalau ujian nanya itu tidak boleh. Tanggal 3 ya. Martinus Rivaldi ada nggak? Martinus tidak ada. Fazria Radi Kusuma. Fazria. Hadir, Pak. Yohanes Dea Adi Kurniawan. Yohanes Dea Adi Kurniawan Suwito. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 kata nih. Jarang-jarang ada yang 5 kata. Tapi nggak hadir. Deden Nurjaman. Deden hadir ya. Naufal. Ersaufa Yarda. Naufal. Ini nama Naufal ada 2 tapi dua-duanya nggak hadir. Muhammad Rizky Maulani. Hadir, Pak. Syamsul Ma'arif. Syamsul ada ya. Deden hadir. Miftahul Falah. Hadir Pak. Muhammad Kholik Sutisna. Hadir, Pak. Muhammad Rivaldi Saputra. Hadir Pak. M. Pujianto Arifin. Hadir, Pak. Hadir. Rahma Kamila Maulida. Rahma Kamila Maulida. Rahma mana Rahma? Rahma nggak ada, Rahma? Nggak ada ya. Nemo Falza Ramadhani. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Rihan Fauzi. Hadir, Pak. Azril Akbar Budiman. Hadir, Pak. Muhammad Aldila Tiara. Hadir, Pak. Efriza Dava Al Yustiar. Hadir, Pak. Hadir. Oh, ini namanya bagus. Susah dibacanya. Haji Sukmalingga. Haji Sukma. Haji nggak ada. Haji nggak ada ya. Rifki Apriandika Kurniawan.
Muhammad Ikhwan Cahya Ramadan. Ikhwan. Ikhwan nggak ada, Ikhwan? Muhammad Ikhwan. Ikhwan nggak ada. Bilal Samudra Nugraha. Bilal. Bilal ada ya. Sofwan. Sofwan nggak ada. Hah, Sofwan ada? Ada. Oke. Ridwan Nurdin Asabik. Ridwan. Ridwan TM ini yang mana nih Ridwan TM? Beda ya kayaknya ya. Kakak Ganjar. Kakak Ganjar gak ada ya. Muhammad Rizky Ponidi. Hadir, Pak. Diandika. Revaldi. Hadir, Pak. Oke. Gustira Alamsyah. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Andika Agustian Ramadhani. Andika nggak ada. Muhammad Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan nggak ada ya. Muhammad Luki Alamsyah. Luki Alamsyah nggak ada. Alvin ada nggak? Hadir, Pak. Alvin ada. Muhammad Rizky Nugraha. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Abdillah. Hadir, Pak. Hadir. Iqbal Abdillah ada. Sahal Abdul. Sahal nggak ada. Yohanes Dea. Nggak ada ya. Fauzia Rahman. Hadir, Pak. Fauzia Rahman hadir. Padli nggak ada ya. Oke. Gimana, bisa nggak? Jarak dari Q1 ke Q2 kan udah tuh jelas 1 meter ya. Kalau jarak dari Q2 ke Q3, dari Q1 ke Q3 berapa? Dari Q1 ke Q3 jaraknya berapa? 1 tambah X, Pak. 1 plus X ya. 1 bukan 2. 1 plus X. Nah, itu dikuadratin. Ada yang udah dapat angkanya berapa? X-nya? Ada kendala? Masih proses? Oh, silahkan. Karena berpikir itu penting ya. Latihan itu penting. Jangan Pak. cuma disuapin saja. Ya, gimana? Kalau setiap ada pengkuadratan, itu boleh langsung diakarin gitu. Yang penting atas sama bawah ya kalau perperan. Yang penting atas sama bawahnya itu sama-sama kuadrat. Kalau nggak sama-sama kuadrat, nggak ngapain gitu. Jadi misalnya ya, A kuadrat per B kuadrat sama dengan C gitu ya. Nah ini boleh nih kayak gini. Jadi A per B sama dengan akar C gitu. Jadi boleh kayak gini. Nah tapi kalau misalnya ini kayak gini nih, ya A kuadrat plus per B sama dengan C. Nah ini nggak boleh diakarin. Bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja. Cuma ngapain gitu? Tujuannya buat apa? Karena ini nggak bisa diapa-apain nih kayak gini. Gitu ya. Jadi ya boleh, kalau itu akan memudahkan kalau misalnya atas bawah tuh sama-sama kuadrat. Akan memudahkan permasalahan. Tapi kalau misalnya hanya salah satu, ini hanya memperparah permasalahan. Poinnya begitu ya. Jelas nggak? Jelas nggak tadi yang nanya? Jelas ya. Jadi harus sama-sama kuadrat. Atasnya kuadrat, bawahnya kuadrat. Nah, itu baru enak tuh diakarin. Jadi kuadratnya hilang.
Atau perkalian juga bisa ya. Misal begini nih. A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan C. Misalnya begini ya. Nah ini boleh nih diakarin dua-duanya. Jadinya A dikali B sama dengan akar C. Ini jadi enak nih ya melihatnya. Boleh kayak gini juga ya. Entah itu perkalian atau pembagian, yang penting sama-sama kuadrat. Itu boleh kita akarkan. Dan harus di persamaan ya. Kalau bukan di persamaan ya nggak bisa. Ini harus persamaan. Jadi bla 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 sama dengan bla bla bla. Persamaan matematika. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya lagi? Gimana nih kalian? Udah beres? Kalau belum, apa yang belum? 1,94 Pak. 0, berapa? 1,94 Oh, ya. 94. Kita chip dulu ya. Apakah ini betul? Ada yang sama nggak di sini kerjanya? Gimana tadi mau nanya? Hah? Kalau ini mah kan X-nya di sini ya. Ininya itu adalah 2 min X. X itu yang ditanya. Nah, kalau sekarang justru X-nya yang sebelah kanan nih. Yang ditanyakan. Yang diketahuinya jarak dari Q1 ke Q2. Gitu. Kalau yang di atas kan jarak dari Q1 ke Q3 ya yang diketahui ya. Jadi beda nih, yang diketahuinya beda. Saya bedain dikit. Supaya agak mikir dikit. Dikit aja, nggak banyak. Oke ya, ini harusnya udah pada sampai sini nih. Sigma F di sumbu X sama dengan 0. Berarti min F32, saya ngerjain agak pinggir deh, biar nanti bisa geser. Min F32 sama, ditambah F31 sama dengan 0. F32 geser ke kanan. F31 sama dengan F32. Kita jabarkan F31, K dikali Q3 dikali Q1 per R kuadrat. Jarak dari Q3 ke Q1 adalah, Q3 ke Q1 ini berapa? X1 Pak. X plus 1 ya kan semuanya nih. Dari Q1 ke Q3 ya udah ditambahin aja ya. 1 sama X-nya ditambahin. Jadi ini 1 plus X atau X plus 1 ya sama aja. Dikuadratin. Nah gitu. Ini K dikali Q3 dikali Q2 per, nah jarak dari Q3 ke Q2 berapa nih? X Pak. Nah ini X kuadrat. Kita coret K sama Q3 ya. Nah lanjut. Q1 itu 9 mikrokolom. Nah ini jadi 9 dikali 10 pangkat min 6. Per X plus 1 kuadrat sama dengan Q2-nya. Q2 4 dikali 10 pangkat min 6. Nah, karena dia elektron sebenarnya negatif ya. Nah, cuma kita nggak masukin negatif ke sini. Karena si negatif itu hanya untuk menentukan arah gayanya saja. Tapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Ya, jadi nah ini negatifnya, ini cuma sekedar kita pengen tahu nih arah gaya terhadap Q3-nya ke arah mana. Jadi cuma hanya melihat arah gayanya saja, tapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan minusnya. Jadi ya udah, ini 4. Ya, kalau misalnya di perhitungannya tetap positif. Karena ini perhitungan cuma buat ukur nilainya aja, tidak menentukan arah. Ini X kuadrat. Nah, 10 pangkat min 6-nya kita coret. Nah, terus kali silang ya. Jadi ini X kuadrat per X plus 1 kuadrat sama dengan 4 per 9.
9. Nah, ini enak banget nih. Ini diakarin ya. Kita ke atas. Jadinya ini X per X plus 1 sama dengan 2 per 3. Nah, ini angkanya cantik ya. Enak banget. Tinggal kali silang, berarti 3X sama dengan 2X plus 1 sih. Ini kan begini, 2 dikali X plus 1 kan, gini kan? Ini ke sini, ini ke sini. Ya. Awas, jangan teledor. Jadi 2X plus 2. Wah, ini pindah ke sana. Jadi 3X min 2X sama dengan 2. Wah, berarti ya udah ini X sama dengan 2. Wah, tadi yang angkanya 1,94 mendekati sih. Tapi beda ya. Soalnya saya dihituin Pak, 2/3-nya dijumlahin dulu. Jadi nggak pakai 2/3 di sekali silang gitu. 2/3-nya diapain? Oh, iya ya. Jadi 0,66. Ya. Iya. Nah, kan harus ini tuh aslinya 0,6666 banyak banget. Ya, boleh nggak apa-apa mendekati. Oke. Mana maksudnya? 9. Yang ini, kenapa yang ini? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Misalnya nih, kamu mau ngerjain ini ya, ini akar, ini akar 4/9. Jadi 4/9-nya tuh 0, ya, misalnya ya. Nih, coba nih dihitung. Sama nggak kira-kira nanti ya? 4 dibagi 9 itu kan 0,4 sekian ya. 0,3 pasti. Ini saya kalkulatornya otomatis ngebuletin. Ini harusnya 0, nggak mungkin, pasti 0,4 lebih. Jadinya kan ini X per X plus 1 ya. Nah, ini adalah akar dari 0,444. Nah, ini 4-nya tak terhingga ya. Nah, ini diakarin lagi nih, 0,4444 ini nih. Coba diakarin. Akar dari 0,44444. Nah, 0,6. Nah, ya ini kan sama aja ya. Ya kalau mau dihitung boleh lah. Coba kali silang. Berarti X sama dengan 0,666X ditambah 0,666. Ini pindah ke luar sana. Jadinya 1 dikurangi 0,6666. 0,333X sama dengan 0,666. Berarti X sama dengan 0,666 dibagi 0,333 kan? Jadinya ini 2. Gak mungkin beda. Tapi kan lebih repot ini ngerjainnya. Harus pakai kalkulator. Repot banget ini ngerjainnya. Kalau bisa disederhanakan, kenapa dibikin repot? Wah, ini berarti kamu ajak pejabat ya. Kalau bisa yang lebih repot, kenapa enggak? Birokrasi di Indonesia tuh begitu. Kalau bisa dibikin repot, kenapa enggak? Supaya banyak langkahnya, banyak punglinya. Jadi kayak perpanjang SIM. Waduh, Izin bertanya. Ya, kenapa? Misalkan nanti di UAS atau UTS ada perbedaan kayak gini, apakah ini ada pengurangan nilai atau gimana? Enggak dikurangi. Sama-sama maksimal kok.
Ya sama lah kalau misalnya dari Bandung ke Jakarta. Kamu kan bisa lewat tol ya. Bisa non-tol lewat via Purwakarta nih. Bisa juga lewat Puncak, Cianjur. Ini sama-sama ke Jakarta kan akhirnya kan. Ya udah sama-sama nyampe, sama-sama maksimal nilainya. Gitu. Enggak, maksudnya kayak saya tadi 1,94 Oh, nggak jawabannya. masalah. Nggak masalah. Berarti Oh. kamu kan 0,6 ya. Ini Iya, jadi 0,6 tok gitu kan, bukan 666. Nggak masalah. baik Pak, terima kasih Pak. Yang penting dari sininya, dari awal sampai sini benar. Itu ya. Sama nih, kalian juga kalau mau mengincar surga, amalnya yang mau kalian jadikan amalan utama yang mana gitu ya. Apakah itu misalnya kalian berbagi gitu ya, sedekah kepada orang yang miskin misalnya ya, ataukah amalnya dari amal berbuat baik kepada orang lain, atau amal dari amal puasa, terserah jalur mana yang jadi amalan utama kalian. Itu ya. Oh, ke atasin gitu. Sahal Abdul Aziz. Sahal. Oke. Untuk hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan masih membahas hal yang sama ya di minggu depan. Tapi karena ini kan masih di sumbu X aja ya. Jadi perkara kanan kiri. Mulai minggu depan kita akan membahas 2 dimensi. Jadi nggak cuma kanan kiri, atas bawahnya kita mainkan. Minggu depan. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya tutup kuliahnya? Di awal saya kan udah kasih tahu. Jadi akan ada 3 soal. Nah, materinya itu pokoknya tentang yang pertama itu tentang yang apa? Yang panas-panas, yang berhubungan dengan panas itu ya. Nah, ini vektor itu nggak masuk. Nah, tentang calor dan expansion. Lalu tentang ini nih, tentang listrik statis. Tapi akan menjadi 3 soal nantinya. Entah itu calor dan ekspansi dan juga listrik statis, atau calor doang ya, yang azas black yang dicampur, yang es ditambah air panas, gitu ya. Itu 1 soal. Terus listrik statisnya 2 soal bisa. Intinya akan ada 3 soal. Dan yang gas ideal itu nggak masuk. Yang gas ideal nggak masuk materi cakupan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Mau buat cheat sheet-nya dari sekarang juga boleh ya. Mau buat contekannya dari sekarang boleh. Ya itu bebas lah. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.